Halo Alex Indonesia, kali ini kita akan ngebahas soal modifikasi BMW E60 yang sebenarnya mobil ini saat ini cukup underrated tapi sudah mulai banyak diperhatikan oleh para modifikator, apalagi khususnya untuk penggemar BMW. Nah, kayak apa sih modifikasinya? Yuk kita tonton videonya sampai selesai karena kita akan langsung ngobrol sama pemiliknya langsung. Nah, sekarang kita udah langsung sama pemiliknya nih, Mas Rudy. Halo Mas Rudy, thank you udah mau datang sini nih. Siang Mas Rifi. Mas Rudy ini punya workshop namanya Workstart nih ya Mas Rudy ya. Nah, Workstart ini jadi sebenarnya Mas Rudy melakukan modifikasi BMW E60. Zaman saya punya BMW E60 atau E61 Station Wagon ini banyak ditanganin sama beliau nih. Kebetulan Mas Rudy ini punya BMW E60 yang udah dimodifikasi dengan tampilan sebenarnya bisa disebutnya OM Plus lah ya. OM Plus ya. Oke. Boleh ceritain nggak nih, kalau secara eksterior nih, di bagian depan ya, basically, apa aja sih yang udah dirubah? Jadi E60 ini basicnya adalah 530 LCI tahun 2009. Oke, LCI. LCI itu facelift ya, iya, maksudnya facelift, ya? 1 tahun sebelum dia terakhir produksi. Berarti dia cuma keluar 9-10 doang yang 530. Oh gitu. Iya. Oke. Dan kalau 530 ini saya udah ganti body kit ke M Sport. Oke, body kit M Sportnya ya. Pakai ada tambahan haman lip carbon. Oke, haman bawah lip carbon ini ya. Oke. Dia body kit, side skirt, sampai bumper belakang, diffusernya. Itu udah ganti body kit M Sport. M Sport semua tuh ya, itu part number semua ya. Kalau anak-anak BMW nyebutnya part number lah biasanya. Tapi memang sekarang pun udah banyak sih yang non part number tapi kualitasnya juga oke tuh ya. Yang Taiwan juga itu udah sebenarnya udah bagus dan presisi, materialnya juga udah sama, namanya ABS-PP juga. Oh gitu. Iya, oke nih. Sama original udah 11-12 lah. Dan pemasangannya nggak ada perlu apa maksudnya kayak ngakal-ngakalin ya, langsung pada plug and play. Tinggal cat langsung pasang gitu ya. Oke, menarik banget nih. Ini kan penampilannya emang jadi berubah banget ya karena di bawaan standarnya E60 ini nih bener-bener simple sebelumnya, nggak sesporty ini nih. Boleh tahu nggak sih pasaran harga body kit itu berapa sih Mas? Body kit itu kalau misalkan original waktu zamannya itu kurang lebih satu set body kit itu original baru itu 60 sama cat kurang lebih. 60 ya, brand new ya. Brand new. Nah kalau sekarang kayak ini kan otomatis copotan ya. Kalau copotan tuh berapaan ya? Kurang lebih 20-an deh. 20-an ya, original full set tuh ya. Iya. Nah, pernah dengar juga kalau yang Taiwan itu berapa? Kalau Taiwan itu kurang lebih baru itu udah sama cat sekitar 18 jutaan ya. Udah include cat dan pemasangan tuh ya. Itu juga menarik juga. Soalnya yang M Sport yang memang part number sendiri pun juga cukup sulit ya didapatkannya ya. Dan secara look nggak ada perbedaan sama sekali, udah kepasang itu ya. Sama sekali. Jadinya kayak bedanya cuma satu, kalau body kit Taiwan itu datangnya itu nggak dengan brake duct-nya. Oke, aliran ini ya buat dinginin rem. Pendingin rem, jalur pendingin rem. Body kit Taiwan harus beli lagi tambahan yang OEM-nya punya brake duct-nya ini. Oke, karena dia langsung bolong gitu aja kalau misalnya nggak pakai itu ya. Tapi bagusnya juga dia langsung plug and play juga. Oh, bisa dikawinin plug juga itu brake duct-nya. Oke. Nah, terus kalau nggak salah dengar teman-teman nih yang punya non LCI nih ya Mas Rudy, pengen tahu aja sih sebenarnya kita ngebahas headlampnya kan katanya ada bedanya ya. Oke. Ya. Bisa nggak sih di retrofit gitu bisa. Untuk dari non LCI ke LCI dan bedanya apa sih? Jadi bedanya itu kalau yang E60 itu banyak macam ya. Kalau yang E60 520 pre LCI itu reflektor. Oke, non-projector. Non-projector sama sekali. 523 yang tahun 2005 itu juga reflektor. 523 yang tahun 2006 itu sudah double projector. Sudah double projector, tapi sorry. Dia single projector. 523 single projector. Kalau 530-nya juga single projector. Tapi bedanya 523 yang tadi single projector dengan 530 single projector itu bedanya kalau yang 530-nya adaptif. Bergerak secara otomatis bisa ngikutin. Bergerak kiri kanan atas bawah. Kalau yang 523-nya cuma bisa naik turun. Dan itu manual naik turunnya? Dan enggak. Memang mengikuti suspensi juga ya? Iya, dari leveling sistemnya. Tapi kalau 530 dia bisa kiri kanan juga ngikutin steering ya?
Kalau dengan bedanya dengan LCI, kalau LCI itu kan kebanyakan di Indonesia ini yang beredar di jalanan yang 523 ya. Kalau 523 yang LCI itu sudah double projector juga. Tapi yang bagian dalamnya itu hanya hiasan. Oh, sisi terdalamnya ini. Iya. Sedangkan kalau yang bagian dalamnya hanya hiasan. Dia hanya untuk tempat rumahnya Angel Eyes. Kalau yang 530 dia sama dengan M5. Yang bagian dalamnya ini kalau misalkan dibelokin kiri, bagian dalamnya ikut nyala. Oh, jadi cornering light ya dia betul. ya. Oke. Ya, ternyata banyak banget nih pilihan lampunya nih. Nggak sekedar facelift tapi tergantung. Kalau dari teman-teman yang punya non LCI, mau diganti modelnya lampunya LCI, sebaiknya pakai yang mana sih? Kalau misalkan dia yang simple gitu ya. Kalau misalkan dari 520 atau 523 atau 530 sekalipun, kalau misalkan mau ganti ke yang model double lens bisa cornering light ini, bisa juga, cuman lebih simple yang single yang double projector 523. Double projector 523. Banyak. Terusnya dia punya tambahan fiturnya nggak banyak juga. Oh, merubah sistemnya nggak banyak ya? Kalau ini kan harus ikutin setir juga. Kalau mau belok. Kalau 523 kan enggak. Semua dari codingannya juga sih. Kalau misalkan mau ke sini, boleh bisa juga, tapi sistemnya tambahannya banyak lagi. Lebih banyak lagi. Itu urusannya juga ke SZL, ke steering modul. Karena dia kan harus membaca kalau belok kiri, berarti sebelah kiri nyala, sebelah kanan nyala. Iya benar juga tuh. Jadi lebih kompleks lah ya sebenarnya. Sama yang paling populer biasanya kalau orang dari pre-LCI ke LCI mau ngambil lampu belakangnya LCI. Nanti kita bahas di belakang aja dulu. Sekarang kita bahas yang bagian depan dulu nih. Biasanya habis berapa sih untuk upgrade headlampnya? Kalau dari copotan-copotan yang didapat di Jakarta mungkin banyak copotan-copotan mungkin di Fatmawati atau di Blok M ya. Di Blok M mungkin sepasang lampu itu kalau misalkan masih bagus, kondisi rebuild sekitar 10 jutaan kurang lebih ya. 10 jutaan ya. Punya ya. 523 yang tadi double projector aja ya. Yang paling simple lah ya untuk upgrade. Cuman jadi kalau LCI. Yang 530 ini saya nggak pernah lihat tampakannya, jarang. Mobilnya juga cukup jarang yang 530 sendiri soalnya LCI ini ya. Iya, tapi kalau misalkan mau proper kan kita harus ganti juga dengan modul FRM-nya. Light modul 2. Light modul 2-nya. LCI. Dari LM1 ganti jadi LM2, serta ganti lampu belakang dan retrofit kit wiring. Banyak tuh. Setelah lampu proper, tadi kalau mau proper ya, itu kan bisa juga jumper. Tapi ya ada sensor nyala atau pas dicolok jadi error code-nya keluar semua itu ya. Nggak bisa ngikutin fungsi aslinya deh. Nah, kalau ganti tadi lampu 10 juta itu di luar light modul tadi ya, light LM2 itu. Betul, di luar light modul 2. Light modul 2 sendiri berapa? Light modul 2 sendiri kalau misalkan copotan di luar negeri mungkin pesen dari eBay sekitar 3-4 juta gitu. 3-4 jutaan ya. Dan pemasangan coding. Pemasangannya itu harus di coding lagi, betul. Jadinya VIN number-nya harus menyamakan dengan VIN number modul dari mobil. Si modul kan kita beli modul bekas sudah terrecord VIN number-nya dari mobil sebelumnya gitu ya. Kita sinkron lagi ke mobil kita kan VIN number-nya beda, jadi kita samakan. Baru habis itu kita coding. Codingnya itu coding fungsi. Jadi dia mengenal fungsinya tuh, fungsinya apa. Saling kenalan lah ya. Oke. Ini belajar banyak nih tentang mobil ini nih. Terus kalau Hamann add-on lip ini berapaan sih? Kurang lebih kalau yang karbon 4 jutaan ya. 4 jutaan ya? Iya. Oke. Menarik banget nih. Ya udah, sekarang kita ngebahas ke bagian mesin. Ada yang dirubah? Mesin kita stok aja ya? Untuk stok LCI dia tenaganya juga udah gede ya. Oh gitu? Sekarang 530 LCI itu udah 272 HP. Oh, lumayan banget ya? Iya, jadi N60 itu kan punya 3 mesin. Dari pre-LCI sampai LCI itu 3 mesin. Ada M54, ada N52, ada N52N. Nah, tuh. Ini yang terakhir. Ini emang edisi terakhir ya, last edition ya? Naiknya 20 HP, 20 HP, 20 HP. Oke. Lumayan banget nih tenaganya dalam keadaan stok ya ternyata ya. Ya udah, sekarang kita ngebahas ke bagian sampingnya yuk. Kalau di bagian samping tadi kan ngebahas soal body kitnya, side skirt juga berganti nih ya. Betul. Dia beda memang modelnya dibandingin sama standar ya. Iya. Dia modelnya agak lebih keluar gitu ya. Jadi modelnya. Oke. Tadi adalah satu paket body kit yang udah kita bahas, itu ada side skirtnya di bagian samping. Nah, yang berbeda di sini juga adalah nih velgnya nih. Pengen tahu, nih velgnya apa nih? BMW apa nih? Ini velg dari namanya Style 167. BMW Style 167. 167 itu adalah opsional dari
M5 E60. Kalau misalkan beli M5, kalau mau pakai velg ini berarti dia opsional nambah lagi, atau velg standarnya M6 E63. Oke. Dengan speknya berapa inch dan lebar berapa inch nih? Ini velgnya lebar 8,5 dengan belakangnya 9,5. 8,5 9,5 aja ya. 9,5, Oke, ring 19. Ring 19. Oke, dengan setup ban ini nggak ada pakai spacer sama sekali nih depan belakang. Belakang ada pakai dikit. Oh, belakang ada pakai sedikit ya. Oke. Setup bannya? Setup bannya ini 245 40 19. Oke. Yang ini 255 40 19, harusnya dia 275. Oke. Tapi karena kemarin habis coba-coba drift tahu-tahu banyak botak, kita ganti dulu sebentar. Oke. Lagi pandemi gini emang banyak toko ban lagi nggak masukin barang-barang impornya, lagi susah sih nyari ukuran 19. Nah, dengan setup, kalau yang di belakang sendiri pakai spacer berapa nih? Karena nggak pakai ban 275 nih. Ini 1 cm. 1 cm di belakangnya. 1 cm. Jadi bener-bener. Cuman kiri sama kanan beda karena kan yang sebelah kiri lebih keluar. Oke, jadi agak sedikit agak berbeda ya, lupa sekian 0, sekian mili ya. Memang standar banget tuh mobil Eropa tuh ya. Iya. Nah, oke, dengan setup velg nih kelihatan mobilnya lebih pendek. Suspensi ganti? Suspensi ganti. Suspensi ini kita pakai EBA, depan belakang. Lowering kit, ya. pro kit ya? Iya. Oke. Tadi ngebahas dulu deh, kalau pernya sendiri tuh berapa harganya? Pernya itu saya dapat kemarin second sih ya, di angka 2,5 juta ya. Kalau baru kurang lebih 4 jutaan. Baru 4 jutaan ya? Baru kurang lebih 4 jutaan. Nah, kalau velgnya? Kalau velgnya, waduh agak gelap nih ya. Oke. Agak gelap nih, karena yang cukup jarang ya sebenarnya velg ini ya. Karena velg yang style 166-nya aja yang OEM M5 sekarang sudah angka 20. Terakhir ada teman jual itu di angka 26. 26 juta yang M5 punya M5 ya. punya yang style 166 jari-jari. Oke, jari-jari. Kalau ini gelap nih ya, karena ini lebih gelap karena yang punya jarang dan nempelnya cuma di M6 yang standarnya M6 gitu. M6 kan di Indonesia juga lebih dikit daripada M5. Oke. Nah, mau belajar lagi dong. Brakesnya juga udah ganti. Oke, itu dia lupa ngomong tuh. Brakesnya kelihatan banget gede. Ini pakai brakes apa? Itu brake standarnya M5. Brake standar M5 brake ini? Standar M5. Plug and play ke sini? Plug and play, nggak ada perubahan sama sekali semuanya. Mau di 520, 530, 523 semuanya plug and play? Betul. Oh, jadinya 520 juga mau pasang M5 juga pas. Oke, dan ini di ring 19 kelihatan penuh banget. Gila. Oke, diameternya hafal nggak? Diameternya dia kurang lebih 375 ya. Oh, 375. Kalau Brembo kan ada yang 380 tuh. Iya, dia betul. Lebih kecil dikit. Lebih kecil dikit ya dari Brembo-nya ya. 380, 375 karena dia masuknya pas ke 19. 19, kalau betul. Kalau 18 nggak bisa masuk. Oke, itu berapa harga, Ren? Agak gelap ya kalau di Jakarta, mungkin udah di Indonesia mungkin di belasan lah ya. Belasan juta lah ya, under 20 juta ya. Tapi range-nya macam-macam karena barangnya juga cukup jarang juga nih. Terus mau belajar lagi nih, karena kalau nggak salah spionnya E60 itu ada yang masih non retract dan retract, itu juga bisa diganti nggak sih? Bisa, jadinya kalau yang E60 pre LCI rata-rata nggak retract, nggak auto retract ya. Tapi kalau yang LCI itu hampir semuanya 523, 530 sudah LCI, sudah bisa auto retract, ada tombolnya. Tapi kalau misalkan yang belum, ada beberapa pre LCI itu banyak juga CBU-nya di sini. Yang CBU ini ada yang versi bisa lipat juga otomatis. Oh iya, ada yang beredar versi CBU soalnya E60 ini ya, sempat awal-awal ya, tahun awal ya. 530 pre LCI itu banyak yang CBU yang opsinya lengkap, layarnya lebar, sunroof, joknya comfort, banyak opsinya. Oke. Nanti kita akan ngebahas lagi tuh soal comfort seat itu. Nih mobil banyak banget sebenarnya yang bisa ditweak nih. Banyak. Menarik banget nih. Ya udah, di bagian samping ada lagi? Udah, nggak ada apa-apa. Udah nggak ada lagi ya. Ya udah, sekarang kita bahas ke belakangnya yuk. Kalau di bagian belakang tadi udah ngebahas body kit, lagi-lagi di depan dan samping, dan penampilan di bagian belakang nih kayak gini ya, termasuk diffusernya ya. Kalau nggak salah diffusernya memang ada dua versi yang sebenarnya bumper M5 sama nih belakang, beda di diffuser aja atau enggak? Bumper M5 dan M Sport maksudnya? Iya. Oh, beda total. Oh, beda total. Kalau M5 itu one piece dan lobangnya langsung kiri kanan. Kalau M Sport itu dia two piece, terdiri dari bumper dan diffusernya. Oh, malah begitu. Oke.
Jadi penampilannya kayak gini. Kalau nggak salah musiknya sebenarnya ada ductile. Ductile itu satu paket juga atau punya M5 atau gimana tuh? Ductile itu ya kebanyakan orang-orang pasang itu semuanya biasanya M5. Oh, punya M5. Saya pasang cuman kebetulan terbang waktu lagi run. Mending run terbang. Waduh, untung nggak kena mobil orang ya. Iya, salah pasang, tapi kalau misalkan kena mobil orang minta maaf ya, Mas. Oke. Ductile itu tadi satu paket dengan body kit atau di luar sebenarnya? Optional, oh, beli itu lagi. Optional. Beli lagi. Itu berapa harganya kalau ada? Kemarin saya beli yang karbon Taiwan itu kurang lebih 2,5 juta ya. 2,5 juta ya. Kalau asli kita bicara bekas apa sama segituan juga? Kurang lebih segituan. Ada yang jual original tapi bekas ya. Itu 2,5 jutaan deh. Sama ya, kurang lebih segitu ya. Plastik benar ya. Part number lah disebutnya lagi. Nah, ini dia nih lampu belakang yang sebenarnya ini pada saat malam hari kelihatannya nyalanya jauh lebih cantik untuk yang LCI dibandingkan pre-LCI karena model ininya ya dia LED bar ini ya dia modelnya. LED bar ini udah kalau malam hari jadi dia cuma kelihatan garis-garis ini aja. Oke. Dan lampu sennya juga sudah full LED ya. Oke. Teman-teman yang punya pre-LCI bisa juga di-upgrade ke sini. Bisa. Kalau misalkan teman-teman yang belum pre-LCI mau upgrade ke sini bisa. Cuman masalahnya banyakan orang merubahnya lampu rem dalam ikutan nyala juga, sedangkan lampu ininya malah jadi double. Mestinya yang bagian dalam ini hanya memang kerjanya untuk rem aja ya. Karena yang lama itu kan menggunakan bohlam yang dua fungsi itu. Kalau misalkan lampu malam nyala, terusnya kalau misalkan di rem lebih terang lagi. Sedangkan kalau ini sini sudah beda sistem. Beda sistem karena LED bar inilah yang nyala untuk jadi lampu senjanya. Tapi kalau misalkan mau perfect gantinya ya kita harus gantinya ke modulnya lagi yang si light modul tadi LM2 itu harus diganti, wiring harness juga mesti diganti. Sebenarnya kalau kita bicara soal sepaket deh, ngomongin soal sepaket lampu depan, lampu belakang, light modul dan pemasangan habis berapa sih? Kurang lebih bisa tergantung ya lampu depannya mau beli baru atau copotan. Kita bahas copotan lah misalkan. Mungkin bisa sekitar 20-an kurang lebih ya. 20-an 25 ya. Dengan modulnya, dengan instalasinya, dengan codingnya. Oke. Terus, nah lagi ngebahas soal E60 juga. Knalpot nih banyak pilihan juga nggak sih sebenarnya buat mobil ini? Knalpot banyak pilihan buat mobil ini. Waktu zamannya dulu saya pakai E60 yang lama saya pakai Eisenman. Eisenman pun juga ada banyak pilihan tuh, ada yang quad, ada yang double. Ada yang quad, ada yang dual, tapi waktu dulu Eisenman itu kita pakai yang quad ya karena biar ada suaranya. Kalau yang dual malah kurang kenceng. Kalau kita kan di Indonesia nggak ada regulasi untuk suara kenceng seberapa ya. Nggak jelas itu. Iya, selagi belum jelas ya. Berapa sih harga knalpot itu? Knalpot, waduh, saya copotan sekarang udah aja. Kalau misalkan yang sebelah kiri aja, Eisenman untuk sekarang copotan mungkin sekitar 12 jutaan ya. 12 jutaan. Sebelah kiri aja, tapi yang kiri kanan saya belum pernah lihat lagi ada yang jual. Cukup jarang sih memang yang beli. Karena waktu barunya tuh mahal ya. Iya, waktu dulu saya jual baru di zamannya yang itu baru aja cuma 12 juta, ini sudah 26 juta kalau nggak salah. Kali 2 lebih malahan. Oke. Terus ini juga udah ada pemasangan M5 garnish ya? Ini beda ya sama yang jadi kalau yang 530 pre-LCI atau LCI itu full. Cedoknya full ya. Kalau ini ada isinya. Ada perbedaan juga tuh. Berapaan tuh harganya? Kalau ini saya cetak ya dari aslinya. Ini kurang lebih 3 jutaan. Cetak ya? Iya, kurang lebih 3 jutaan. Tapi jadinya kalau kita pasang ini, ada lubang kunci di sini jadi tertutup ya. Karena memang aslinya nggak ada kalau untuk yang versi M5 itu. Iya, M5 pun dia tutup juga. Padahal ada lubang kuncinya. Oh gitu, oke. Boleh ceritain nggak di interior ada dirubah nggak nih? Kayak lingkar kemudi ganti nih ya. Iya, ini setir saya ganti M5. Cuman yang lain sih stok karena E60 nggak banyak lah opsional ya. Interior ya paling karena nanti ada bisa ganti jok yang comfort seat saya udah ada cuman belum sempat pasang. Kita akan bahas comfort seat nanti dulu nih. Lingkar kemudi nih. Memang dia lebih sporty ya, ada thumb positionnya, thumb rest-nya, terus juga kontrolnya. Oh iya, ada M button ya kalau M5 ya. Kalau M5 ada M button. Tapi nggak fungsi ya jadinya di sini ya. Nah,
dia di sini kalau dibandingin sama setir aslinya sebenarnya fungsinya sama. Nih, sama. Bentuknya juga mirip. Bentuknya masih mirip bentuknya ya? Mirip, karena yang LCI itu bentuknya sudah seperti ini, cuman bagian sisi sininya itu chrome mestinya. Oh, palang bawahnya ini chrome ya? Chrome dan setir pegangannya lebih kurus. Oh, nggak setebel ini ya? Oke. Bedanya itu aja. Bedanya itu aja. Dan kalau nggak salah ada yang pedal shift juga ya? Ada, kalau yang M5 yang emang setir M5-nya udah pedal ya dia pedal. Oke. Cuman kebetulan yang ini non pedal. Kalau, nah kemarin belajar juga pengen tahu nih, katanya yang ada pedal shift ini bisa connect ke Tiptroniknya. Oke, jadi kalau yang dia versi sport yang non M5 ya, itu bisa connect dengan pedal shift. Tapi kalau yang versi M5 agak beda, dia punya sistem pedal shiftnya karena pedal shift M5 kanan naik, kiri turun. Oke, sedangkan kalau yang sport autonya dia itu kanan dan kiri bisa naik bisa turun. Jadi kalau misalkan dipencet dia turun, ditarik dia naik. Itu berlaku buat kiri kanan. Itu dia bedanya tuh. Dan hebatnya lagi kalau yang sudah dipasang setir itu kita bisa ganti ke sini nih. Transmisinya ada namanya Sport Auto Transmission. Nah lo itu apa lagi tuh? Nah itu dia, itu di Indonesia sih saya belum pernah lihat ada yang pasang. Cuma kalau misalkan dipasang, ini di sini ada tulisan Sport. Tombol Sport dan bisa dipencet. Begitu dipencet, dia punya respon gearbox berubah menjadi seperti mirip-mirip di City. Jadi perpindahan giginya lebih cepat, segala macam ya. Auto blip. Oh, nice banget dong. Bisa. Jadi terus retrofit lagi, beli konsol box yang buat transmisi ini satu set sama setir. Dia terusnya habis itu butuh coding. Transmisi ini udah sanggup begitu. Jadi dia transmisinya nggak perlu diganti. Memang hanya modul atas dan shifter sama setirnya. Betul, namanya Sport Auto Transmission. Oh, menarik banget tuh. Karena ZF yang di gearbox ini LCI ya, kita bahas nih ya, yang LCI. Ini sudah mirip dengan yang F10. Ini kan generasi transisi istilahnya. Iya, kalau di F10 kan juga sebenarnya kan perpindahan giginya juga udah cepat. Ya, 30 betul. 10 itu udah cepat giginya. Dengan di remap di software transmisi bisa lebih cepat lagi. Sebenarnya sama jadi. Sebenarnya sama kalau untuk hardware bawahnya ya. Iya. Nah, ini kita balik dulu deh ke setirnya nih. Kalau setir sendiri berapa nih harganya untuk model M5 kayak gini? Kurang lebih bekas ini 78 jutaan. 78 jutaan ya. Dan non pedal ya. Non pedal. Kalau pedal shiftnya? Mungkin di angka 12-an. 12 ya. Memang bedanya cukup lumayan ya. Iya. Instalasi gampang? Instalasi langsung plug and play. Oh, plug and play, tidak perlu ke coding-coding ya? Terkecuali kalau pedal shift ya, lain cerita itu ya, kayak tadi yang dibilang. Kita juga harus make sure setir yang kita beli itu emang LCI buat LCI, pre-LCI untuk pre-LCI. Itu beda lagi? Beda lagi. Ternyata dalam bedanya. Jadi nggak bisa main asal beli tuh, karena biasanya beli dari luar negeri takutnya udah nggak bisa di-return atau segala macam tuh ya, jadi harus dipastiin banget tuh ya. Tapi yang untuk tahun 2006 sebenarnya di Indonesia ini kan belum facelift, belum LCI. Tapi kalau yang 2006 itu sebenarnya pakai setirnya setir LCI meskipun modelnya masih model pre-LCI. Oh gitu. Iya, aneh banget ya market kita. 2006 soalnya dia kayak tahun transisi antara LCI dan pre-LCI. Udah ganti mesin tapi penampilan enggak gitu ya sistemnya. Nah, ini tadi kita ngebahas lagi nih soal transmisi nih ya. Tadi kan transmisi untuk upgrade nih. Tapi banyak orang-orang yang ketakutan juga sama E60 nih. Ini kebetulan lagi ada Mas Rudi dari Werkstatt nih mengerti nih tentang transmisinya ini. Apa sih penyakitnya sebenarnya? Apa yang sebenarnya nggak perlu ditakutin kali mungkin gitu loh. Saya dari tahun 2012 itu udah pakai E60. E60-nya macam-macam deh tuh. Ada 530, ada 525 yang bekas Bro Rivi. Station wagon saya dari dia. Terusnya kita juga ada pernah pakai M5. Tapi kalau untuk masalah transmisi itu banyakkan di pre-LCI itu banyak orang takut, bro kalau misalkan beli E60, E90 saya takut mekatroniknya kena mahal, mobilnya nggak seberapa, gearboxnya mahal. Mekatronik itu yang modelnya non joystick kayak gini ya. Betul, yang model masih tuas biasa ya. Tuas biasa. Nah yang pre-LCI itu banyak orang-orang takut khawatir di situ. Sebenarnya masalahnya tuh nggak menyeramkan itu. Jadi karena di Indonesia saat itu mungkin teknologi modul yang direndam dalam gearbox itu baru, jadi orang-orang langsung bilang ya udah mekatroniknya rusak, modulnya rusak. Nah tapi sebenarnya banyak kan kasusnya adalah
Sebenarnya bukan mekatroniknya rusak, tapi solenoid di mekatroniknya yang rusak. Kalau solenoidnya saja itu bisa diganti solenoidnya saja. Tanpa perlu penggantian mekatronik. Betul. Tapi ada kasus kita juga nggak mungkirin, ada kasus yang mekatroniknya rusak juga ada. Cuma memang ada kejadiannya. 80% itu dari solenoid. Solenoid, dan kalau misalnya kilometer sudah tinggi ya berarti dari clutch. Gitu saja. Tapi mekatroniknya sendiri rata-rata sih masih aman. Selama masih bisa dibaca dengan komputer ya. Nggak merah gitu, nggak bisa dibaca sama sekali. Oke. Ngebahas soal penyakit tadi itu sebenarnya masih bisa diperbaiki. Bicara soal perbaikannya solenoid dulu deh. Sekarang nih berapa sih untuk mengganti solenoid dan ada berapa piece gitu? Mungkin beda-beda ya. Solenoid itu satu set itu ada kurang lebih kalau nggak salah 7 piece solenoid. Yang mesti diganti waktu melakukan pergantian solenoid itu berarti solenoidnya sendiri satu set, bak Carter karena itu jadi satu dengan filter. Dia jadi satu dengan filter. Iya, dan tentu olinya sendiri waktu dibuka kan olinya keluar. Betul, nggak ditap ya, jangan dipakai lagi lah. Betul. Itu udah sebaiknya. Kita juga mau kasih tahu kan kenapa banyak orang solenoidnya rusak atau transmisinya bermasalah. Itu semua balik lagi ke kualitas olinya. Karena di Indonesia banyak salah kaprah nih. Lifetime ya? Lifetime. Banyak yang bilang ini olinya lifetime, itu padahal enggak tuh ya? Betul, enggak. Kalau misalkan kita di ATPM, kebetulan kita di Workstat, banyak staff kita yang dari ATPM, 80%, mereka nggak pernah bongkar gearbox sampai pretel gitu. Yang ada kalau rusak, ganti gearbox segelondongan. Mereka cuma ngisi olinya, habis itu di coding nyala. Naik, Jadi nggak pernah menangani gearbox rusak. Itu yang membuat orang takut akhirnya. Jadi gearbox rusak itu serta-merta karena olinya itu sudah nggak bagus. Banyak kan kasusnya dari oli yang sudah nggak bagus. Dibiarkan terus-menerus ya. Mereka jadi ada endapan itu bersirkulasi masuk ke jalur-jalur dan bikin macet solenoid. Itu bisa habis berapa tuh? Kalau solenoid aja ya? Kurang lebih 8 jutaan. 8 jutaan itu ya. Udah sama filter oli, udah sama olinya lagi, udah sama barang juga. Kalau teman-teman yang punya E60 apalagi nih yang bisa di-upgrade? Kalau 530 ini 530 LCI yang 2009 910 rata-rata ya. Saya pernah nemu sih yang enggak, cuman rata-rata ini mobil sudah keyless. Keyless memang ya, nggak perlu dicolok-colok lagi nih. Mesin nyala udah ada start stop button-nya. Buka handle pintu juga sudah tinggal sentuh aja. Untuk tutup juga gitu juga. Terus yang khusus untuk 530 juga dia sudah 7 Logic surround system ya. Sistem audionya lebih advance ya. Dan sudah Bluetooth ya? Sudah Bluetooth. Bluetoothnya itu kita tambahin di sini. Ada modul lagi. Kita colok ke aux-nya. Menarik banget. Jadinya kita udah bisa dengerin dari simple ya, cuma nambahin gitu aja ya sebenarnya ya. Upgrade apa lagi yang bisa dilakukan di mobil ini? Kalau jok tadi yang lebih advance itu namanya comfort seat. Iya, comfort seat itu jadinya dia punya jok sudah bisa ada lumbar support, bisa main, terusnya habis itu sayapnya ya. Iya, terusnya di bagian sini juga bisa nekuk lagi, bisa menyesuaikan kontur badan. Jadi kalau kontur badan orang kan beda-beda. Di bagian punggung ke atas tuh dia bisa tekuk lagi. Itu berapa harga joknya tuh? Joknya, waduh, mahal import kali ya biasanya. Karena berat joknya sih. Besar ya. Kalau misalkan mungkin sampai di sini 25-an kurang lebih ya, 25-an. Tapi kadang-kadang ada yang beruntung 530 sudah dapat jok itu tuh ya. Betul ya. Tapi banyak kan di pre LCI ya. Pre LCI malah. LCI di sini malah agak kurang karena apa? LCI di sini lucunya non sunroof semuanya. Sedangkan yang pre LCI dapat sunroof. Banyak kan ada sunroof. Ya udah. Oke deh kalau gitu. Thank you Mas Rudi. Kita balik keluar yuk. Iya. Nah, kita udah ngebahas nih soal modifikasi BMW E60. Bagi teman-teman yang tertarik bisa langsung tonton lagi ulang video ini. Atau juga bisa kunjungi ke bengkelnya Mas Rudi nih yang udah mau repot-repot datang ke kita. Di mana Mas bengkelnya, boleh sebutin aja? Kita di Workstat. Workstat itu adanya di Bursa Otomotif Sunter, Blok G11A sampai B. Terima kasih Mas Rudi udah mau datang ke sini, udah boleh direview mobilnya, modifikasinya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman OLX yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like video ini jika Anda menyukainya, serta subscribe ke channel OLX Indonesia. Main juga ke website kami di www.olx.co.id untuk mencari mobil bekas impian Anda, atau ingin mobil bekas yang sudah dijamin oleh OLX, langsung saja kunjungi ke OLX Autos. Terima kasih telah menonton video ini, tunggu video kami selanjutnya.